Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai pasar dan harga barang. Ini merupakan materi dari IPS kelas 7, bab yang ketiga, yaitu aktivitas manusia di dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama adalah pasar. Kalian masih ingat kegiatan distribusi barang dan jasa pada materi sebelumnya kan? Nah, jadi kegiatan penjualan yang dilakukan pedagang ini biasanya terjadi di pasar. Kita dapat melihat pasar yang ada di lingkungan sekitar kita. Pasar tersebut bukan hanya untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi beberapa orang yang pergi ke pasar hanya untuk melihat-lihat atau sekedar mengetahui keadaan barang dan harga. Kegiatan di pasar ini sangat ramai, apalagi kalau hari tersebut merupakan hari pasaran. Mereka melakukan transaksi jual beli barang dengan melakukan tawar-menawar terlebih dahulu. Setelah terjadi kesepakatan harga dan memilih barang yang diinginkan, biasanya akan terjadi transaksi jual beli. Nah, jadi pasar yang ada di sekitar kita ada yang tradisional dan ada juga yang berbentuk modern. Apakah kalian bisa membedakan antara pasar tradisional dan pasar modern? Kalau kalian bisa membedakan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, jadi perbedaan tersebut sebenarnya dapat kita lakukan dengan cara melihat kualitas barang dagangannya, cara penataan barang, tempat, dan juga harga barang. Kegiatan pasar dapat kita lihat hampir di sepanjang hari. Nah, jadi pada dasarnya konsumen dapat memperoleh barang kebutuhannya di pasar. Pertanyaannya, apakah pasar hanya mempunyai peranan sebagai penyedia barang kebutuhan sehari-hari saja? Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan berupaya untuk memperoleh barang dan jasa. Barang dan jasa yang diperlukan ini sebagian besar disediakan oleh pasar. Kalau kita mencoba pergi ke pasar, maka kita akan melihat hal-hal yang sangat penting di dalam pasar. Kita akan melihat berbagai macam jenis barang dagangan, ada penjual dan pembeli, kemudian terjadi tawar-menawar dan transaksi jual beli. Nah, ini seperti kita lihat di dalam gambar ini ya. Di sini ada barang dagangan berupa buah-buahan, kemudian ada penjual dan juga ada pembeli. Nanti akan terjadi yang namanya interaksi. Jadi di dalam pengertian sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Atau pasar adalah tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Nah, jadi pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi dapat pula melakukan transaksi melalui SMS atau jual beli secara online. Oleh karena itu, pengertian pasar ini tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan adanya transaksi jual beli. Nah, jadi dari uraian tersebut, jelas bahwa pengertian pasar secara luas ini merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, jadi ada 3 unsur penting di dalam membentuk pasar. Yang pertama adalah adanya barang yang diperjualbelikan. Nah, jadi walaupun hanya berupa sampel atau contoh. Kemudian yang kedua adalah adanya penjual dan pembeli. Nah, jadi adanya penjual dan pembeli ini baik yang bertemu langsung maupun yang bertemu secara tidak langsung. Kemudian unsur yang ketiga adalah adanya komunikasi. Jadi komunikasi ini dilakukan antara penjual dan pembeli. Nah, jadi pada mulanya pasar ini terbentuk di dalam tingkat lokal. Jadi seiring dengan perkembangan pertukaran barang yang semakin meningkat, lambat laun pasar menjadi sangat luas.
Pada masa lalu, hanya pada tingkat desa, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, nasional, dan bahkan tingkat internasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin beragam dan jumlah barang yang diperjualbelikan, semakin majunya alat transportasi. Jadi dengan diberlakukannya perdagangan bebas di antar negara, maka barang komoditas ini semakin bertambah, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Selanjutnya kita melihat dari fungsi pasar. Fungsi pasar di sini ada 3. Yang pertama adalah fungsi distribusi, yang kedua fungsi pembentuk harga, dan yang ketiga adalah fungsi promosi. Kita lihat fungsi yang pertama, pasar sebagai tempat distribusi. Jadi fungsi distribusi pasar yang dimaksudkan di sini adalah untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar secara baik. Kemudian fungsi pasar yang kedua adalah fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Tawar-menawar ini dilakukan agar terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau keunggulan dari barang, sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan sehingga terjadinya tawar-menawar harga. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi promosi. Jadi promosi di sini artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Dengan memajang hasil produksi tersebut, diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan, apalagi ditunjang dengan kualitas barang yang bagus dan harga yang murah. Kemudian selanjutnya kita akan melihat macam-macam pasar. Macam pasar yang pertama adalah menurut wujudnya. Menurut wujudnya, pasar terbagi menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar ini yaitu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang kita beli dapat langsung kita lihat dan kita pilih, sehingga kita tahu kualitas dari barang tersebut. Selain itu, antara penjual dan pembeli langsung melakukan transaksi di pasar tersebut. Sedangkan pasar abstrak ini adalah pasar antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Seperti kalian tahu, misalnya jika kita ingin memesan pizza hanya melalui telepon dan barang akan diantarkan ke alamat kita. Itu dia pasar abstrak. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam pasar menurut barang yang diperdagangkan. Ini terbagi menjadi 2, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang distribusi produksi. Pasar barang konsumsi itu adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Sedangkan pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya antara lain pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan atau pasar modal. Kemudian macam pasar yang ketiga yaitu menurut luas jaringan distribusi.
Ini terbagi menjadi 4, yaitu pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Yang pertama, pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dari budaya tersebut. Kemudian yang kedua adalah pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya di dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Produksi yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pasar regional. Pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada di suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah kawasan, misalnya kawasan ASEAN, Asia Tenggara. Kemudian yang keempat adalah pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Kemudian macam pasar yang keempat adalah pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar harian yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contohnya pasar induk yang terdapat di sekitar wilayah kita. Sedangkan pasar mingguan ini adalah pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contohnya adalah pasar hewan hanya buka seminggu sekali. Kemudian pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya dibuka hanya sebulan sekali, sedangkan pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Kemudian yang terakhir adalah pasar menurut organisasi atau strukturnya. Pasar menurut strukturnya yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar ini misalnya seperti pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat menentukan harga. Kemudian yang berikutnya adalah harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga dengan harga keseimbangan. Karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jual barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, jadi fungsi harga itu adalah sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Demikianlah materi mengenai pasar dan harga. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, dan jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih, selamat belajar semuanya.